Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang wanita bernama Bunga. Sejak remaja, ia mengalami kehidupan yang keras karena dikhianati dan disakiti oleh para lelaki. Ayahnya pergi entah kemana, meninggalkan ibunya yang berjuang sendirian. Ketika dewasa, Bunga sempat jatuh cinta, tetapi lagi-lagi dikecewakan. Hatinya hancur, dan sejak saat itu, ia menutup diri dari lelaki manapun. Bunga lebih suka menghabiskan waktunya di hutan dekat desa. Di sanalah ia menemukan satu-satunya makhluk yang memberinya ketenangan, seekor monyet berbulu coklat bernama Koko. Sejak pertemuan pertama, Koko selalu menemani Bunga, bermain dengannya, dan bahkan membantunya memetik buah atau membawa kayu bakar. Bunga merasa Koko lebih setia dibandingkan manusia. Hari demi hari berlalu, hingga suatu hari, Bunga mengambil keputusan yang mengejutkan seluruh desa. Ia mengumumkan bahwa ia ingin menikah dengan Koko. Para tetangga menganggapnya gila, keluarganya menentang, tetapi Bunga tidak peduli. Baginya, Koko adalah satu-satunya makhluk yang tidak akan mengkhianatinya. Pernikahan mereka dilaksanakan secara sederhana di bawah pohon besar di tengah hutan. Dengan gaun putih sederhana dan bunga melati di rambutnya, Bunga mengikat janji setia dengan Koko. Anehnya, setelah pernikahan itu, hidup Bunga menjadi semakin bahagia. Ia dan Koko tinggal di sebuah rumah kecil dekat hutan, hidup sederhana, tetapi penuh cinta. Beberapa tahun kemudian, desa digemparkan oleh kabar bahwa Bunga melahirkan seorang anak. Anehnya, anak itu bukanlah monyet, tetapi manusia yang sangat tampan, dengan mata tajam seperti Koko. Banyak yang terkejut, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih jauh. Yang mereka tahu, sejak kelahiran anak itu, keberuntungan datang ke desa mereka, panen melimpah, hujan turun tepat waktu, dan desa menjadi lebih makmur. Orang-orang mulai percaya bahwa kisah cinta Bunga dan Koko adalah takdir yang ditulis oleh semesta. Sejak saat itu, mereka tak lagi mencemooh, melainkan menghormati keluarga kecil itu. Dan Bunga? Ia akhirnya menemukan kebahagiaannya yang sejati, di pelukan makhluk yang ia percaya sejak awal. Di ujung senja, seringkali terlihat Bunga dan Koko duduk bersama, di rumahnya bersama anak mereka. Cinta memang tak selalu masuk akal, tetapi bagi Bunga, cinta sejati adalah tentang siapa yang benar-benar setia di sisinya, apapun wujudnya. Hari-hari berlalu, kehidupan Bunga dan Koko perlahan berubah. Jika dulu banyak yang mencibir dan menjauhi mereka, kini para warga desa mulai menerima keberadaan keluarga kecil itu. Mereka tidak lagi memandang Bunga dengan tatapan aneh, melainkan dengan rasa hormat dan sedikit keingintahuan. Setiap pagi, Bunga bersama Koko berjalan ke pasar desa untuk membeli bahan makanan. Ia membawa anaknya yang semakin tumbuh menjadi bocah tampan dengan mata tajam dan rambut hitam legam. Warga desa seringkali terpesona oleh anak itu, yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk seusianya. Sementara itu, Koko tetap menjadi sosok yang setia di sisi Bunga. Ia kerap membantu warga desa dengan cara yang tak terduga, membantu menggembala kambing, membawa hasil panen, atau bahkan menghibur anak-anak kecil yang menangis. Di suatu sore, saat panen raya tiba, kepala desa mengundang semua warga untuk merayakannya. Awalnya, Bunga ragu untuk datang, takut masih ada yang menghakimi mereka. Namun, saat ia tiba di lapangan desa bersama Koko dan anak mereka, semua orang menyambut mereka dengan senyuman. Seorang wanita tua berkata, "Bunga, kau telah membawa keberuntungan bagi desa ini. Kami tak lagi peduli bagaimana caramu menemukan kebahagiaan. Yang kami tahu, kau layak menerimanya." Sejak itu, Bunga dan Koko semakin diterima di desa. Anak mereka tumbuh dengan cepat, belajar dari para tetua desa, dan menunjukkan kepandaian dalam berbagai hal, mulai dari bercocok tanam hingga membaca tanda-tanda alam. Ada yang percaya bahwa ia membawa berkah bagi desa, sementara yang lain tetap bertanya-tanya tentang asal-usulnya. Namun, tidak ada yang berani merusak kebahagiaan keluarga kecil itu. Tiap senja, Bunga dan Koko duduk bersama di depan rumah mereka, menikmati pemandangan langit yang berubah warna. Terkadang, anak mereka berlari ke pelukan Koko, tertawa riang. Cinta mereka memang tak biasa, tetapi bagi Bunga,
Itu adalah cinta yang paling jujur yang pernah ada. Dan begitulah, mereka hidup berdampingan dengan desa, dalam harmoni yang tak terduga. Sebuah keluarga yang tak hanya mengubah takdir mereka sendiri, tetapi juga membawa keberkahan bagi seluruh desa. Malam itu, angin bertiup lembut membawa aroma tanah basah sehabis hujan. Di bawah langit bertabur bintang, Bunga, Koko dan anaknya duduk di sofa bambu di luar rumahnya, dan anaknya tertidur di pangkuan mereka. Wajah anak itu begitu damai, seakan tak ada beban di dunia yang mampu mengusik tidurnya. Koko, seperti biasa, hanya tersenyum tipis, pipihnya menyentuh lembut ke arah Bunga. Si kecil semakin pintar, ujar Bunga dengan suara pelan berbisik ke Koko, tak ingin membangunkan buah hati mereka. Koko mengangguk, dia bukan hanya pintar, dia istimewa. Bunga memahami maksud Koko, anak mereka memang tumbuh berbeda dari anak-anak lain. Ia cepat memahami hal-hal yang bahkan tak diajarkan. Mampu membaca gejala alam seolah alam itu sendiri berbisik padanya. Para tetua desa mulai mempercayai bahwa anak mereka bukan anak biasa. Ia memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar kecerdasan. Seiring berjalannya waktu, berita tentang kepandaian anak itu menyebar ke desa-desa tetangga. Banyak orang datang, ingin melihat sendiri bocah yang konon bisa meramalkan cuaca dengan akurat, mengobati orang sakit dan mengenali tanaman obat hanya dengan meraba daunnya. Bahkan menenangkan hewan yang mengamuk hanya dengan tatapan. Namun, semakin banyak orang yang tahu, semakin besar pula ketakutan dalam hati Bunga. Ia takut bahwa kebahagiaan sederhana yang mereka miliki akan direnggut oleh orang-orang yang tak mengerti. Koko, bagaimana jika mereka ingin mengambilnya dariku? Tanya Bunga suatu malam, suaranya bergetar. Koko menggenggam tangannya erat. Tak seorang pun bisa memisahkan ibu dari anaknya. Kita telah melewati banyak hal, Bunga. Kita akan menjaganya bersama. Hari-hari terus berlalu, dan anak mereka semakin tumbuh remaja. Dan seperti yang dikhawatirkan Bunga, beberapa orang asing datang ke desa. Mereka mengaku dari kota, membawa kabar tentang seorang gubernur yang mencari anak-anak berbakat untuk dididik di Jakarta. Kepala desa menerima mereka dengan hormat. Tetapi tak seorang pun dari desa itu yang berani menunjukkan jalan menuju rumah Bunga. Sampai akhirnya, salah satu dari mereka menemukan anak itu sedang bermain di tepi sungai tidak jauh dari rumahnya. Dan orang asing itu mendekatinya. Dengan mata penuh rasa ingin tahu, orang asing itu bertanya, "Nak, apakah kau ingin hidup di tempat yang lebih besar? Menjadi orang yang penting?" Anak itu hanya tersenyum. Aku sudah menjadi bagian dari sesuatu yang penting. Bunga yang sejak tadi mengawasi dari kejauhan segera menghampiri, berdiri di hadapan anaknya seolah menjadi perisai. Anakku bukan milik siapapun. Ia tumbuh bersama alam, bersama desa ini. Jika ia ditakdirkan untuk pergi, ia akan pergi dengan pilihannya sendiri. Orang asing itu terdiam sesaat, lalu tersenyum. Mungkin suatu hari nanti, ia sendiri yang akan datang ke Jakarta. Mereka pergi tanpa paksaan, meninggalkan desa dalam kedamaian. Malam itu, ketika langit kembali berubah warna menjadi ungu keemasan, Bunga memeluk anaknya erat. "Kau memilih untuk tetap tinggal?" tanyanya. Anak itu menatap ibunya dengan mata yang tajam namun lembut. "Iya, Ibu. Aku masih punya banyak hal yang harus kupelajari di sini, bersama ibu dan ayah." Bunga tersenyum. Rasa lega memenuhi dadanya. Dalam keheningan malam, keluarga kecil itu kembali menikmati kedamaian mereka. Mereka tahu, takdir akan selalu berjalan, tapi selama mereka bersama, tak ada yang perlu ditakuti. Cinta dan kebersamaan bukanlah tentang seberapa besar dunia yang ingin kita taklukkan, melainkan tentang dengan siapa kita ingin berbagi perjalanan. Bunga, Koko, dan anak mereka memilih cinta yang sederhana, yang meskipun tak biasa, tetap menjadi cahaya bagi mereka dan bagi desa yang menerima mereka. Dan begitulah, kehidupan terus berjalan, dalam harmoni yang diciptakan oleh hati yang tulus. Kebahagiaan sejati bukan tentang dengan siapa kita menjalani hidup, tetapi tentang bersyukur dengan apa yang kita miliki, dan menjalani hidup dengan penuh kejujuran dan keikhlasan. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi pelajaran buat kita semua.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like kalau kamu suka, share ke teman-teman, dan tentunya subscribe supaya nggak ketinggalan konten terbaru dari kami.